Ada presentasi mengenai bagaimana kita mengetahui kelainan pada rambut. Jadi sekarang berhubungan dengan estetika rambut yang akan menceritakan tentang kerontokan pada rambut atau disebut dengan telogen effluvium. Jadi telogen effluvium itu adalah kerontokan rambut yang terjadi secara mendadak dan ini bersifat tidak permanen ya, jadi hanya bersifat sementara. Baik, dimulai dari definisi sendiri, telogen effluvium itu merupakan kerusakan rambut akut, episodik, atau kronik yang dihubungkan dengan faktor hormonal, nutrisi, obat, dan bahan kimia, serta penyakit kulit dan sistemik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semua. Dan pada kesempatan sekarang ada presentasi mengenai bagaimana kita mengetahui kelainan pada rambut. Jadi sekarang berhubungan dengan estetika rambut. Nah, saya dibantu oleh Fitriana Anggraini yang akan menceritakan tentang kerontokan pada rambut atau disebut dengan telogen effluvium. Jadi telogen effluvium itu adalah kerontokan rambut yang terjadi secara mendadak dan ini bersifat tidak permanen ya, jadi hanya bersifat sementara. Dan kita kalau ketahui dengan kata telogen itu adalah satu fase daripada pertumbuhan rambut. Jadi ada mulai dari anagen, itu adalah pertumbuhan daripada rambutnya sendiri, ada yang bersifat dengan katagen, itu peralihan, dan ada telogen itu fase istirahat. Nah, di mana telogen ini yang harusnya berjalan dalam waktu kurang lebih 3-4 bulan, terjadi pemanjangan sehingga terjadi kerontokan pada rambut. Tentunya ini ada penyebabnya. Penyebabnya itu biasanya pada orang yang baru melahirkan atau misalnya baru sakit demam seperti COVID ya, atau tipes. Nah, itu tentunya dengan panas yang tinggi menjadikan kerontokan pada rambut atau penyakit infeksi yang lainnya. Nah, untuk lebih tahu jelasnya bagaimana tentang telogen effluvium dan juga pengobatannya, kita ikuti ya dari Fitriana Anggraini. Disimak videonya sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada Dr. Nenda Sabana, spesialis kulit kelamin, Fins DM, MM. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk bersedia hadir pada hari ini. Izinkan saya, Fitriana Anggraini, mempresentasikan kasusnya yang berjudul telogen effluvium. Baik, dimulai dari definisi sendiri, telogen effluvium itu merupakan kerusakan rambut akut, episodik, atau kronik yang dihubungkan dengan faktor hormonal, nutrisi, obat, dan bahan kimia, serta penyakit kulit dan sistemik. Lalu, untuk etiologi sendiri itu ada stres fisiologis. Jadi kalau misalnya untuk peningkatan stres fisiologis sendiri itu seperti trauma bedah, demam tinggi, penyakit sistemik kronis dan perdarahan dapat menyebabkan telogen effluvium. Lalu juga kayak misalkan melahirkan itu juga dapat menyebabkan telogen effluvium. Lalu untuk stres emosional. Jadi kalau misalnya hubungan antara stres emosional dan kerontokan rambut itu sifatnya itu sebenarnya masih ambigu karena biasanya kerontokan rambut sendiri itu merupakan sumber stres emosional bagi pasien itu sendiri. Lalu selanjutnya obat-obatan. Nah, biasanya obat-obatan yang dapat menyebabkan telogen effluvium itu kayak misalkan pil kontrasepsi oral, lalu obat-obatan androgen, retinoid, beta blocker, terus ACE inhibitor, terus juga antikonvulsan, antidepresan, dan antikoagulan. Lalu selanjutnya biasanya itu kondisi medis, itu misalkan kayak hipertiroid, terus hipotiroid, lalu juga misalkan kayak gangguan sistemik kronis, ini tuh kayak amiloidosis sistemik, gagal hati, kayak gitu. Lalu juga untuk nutrisi. Nah, biasanya kayak kekurangan protein, asam lemak, dan zinc yang parah, atau mungkin kayak pembatasan kalori untuk biasanya orang-orang yang lagi pada diet, itu tuh bisa salah satu pemicu dari si telogen effluvium itu sendiri. Lalu sinar UV. Nah, kalau misalnya sinar UV, itu tuh uh, disebab kayak rambut yang terpapar dari sinar matahari itu nantinya bakal ada perubahan pada komponen seluler dan kerusakan juga pada kutikula dan korteks rambutnya. Jadi ini masih termasuk salah satu etiologinya.
Lalu selanjutnya epidemiologi. Nah, sebagian besar kasus telogen effluvium itu bersifat subklinis dan tingkat insidensi yang lebih tinggi itu pada wanita. Hubungan telogen effluvium dengan usia itu biasanya masih belum jelas. Namun, wanita lanjut usia diketahui lebih rentan terhadap telogen effluvium akut setelah demam, trauma, perdarahan, atau stres psikologis. Dan kejadian telogen effluvium pada anak-anak itu sekitar 2,7%. Lalu di sini ada klasifikasinya sendiri. Jadi Haddington itu membagi telogen effluvium itu menjadi 5 tipe fungsional berdasarkan patomekanismenya. Yang pertama itu ada immediate anagen release. Nah, di sini tuh di mana fase anagen itu berakhir lebih cepat dan folikel rambut masuk pada fase telogen secara prematur mengakibatkan peningkatan pelepasan rambut sekitar 2 sampai 3 bulan kemudian. Nah, lalu yang kedua itu ada delay anagen release. Nah, kalau misalnya si delay anagen release ini di mana folikel rambut itu tertahan pada fase anagen yang memanjang dan tidak masuk ke fase telogen. Lalu setelah itu ada short anagen cycle. Nah, di sini tuh terjadi pemendekan fase anagen yang signifikan dan mengakibatkan pelepasan rambut, telogen yang meningkat dan memendek ya panjang rambut. Terus yang keempat itu ada immediate telogen release. Nah, di sini tuh di mana fase telogen itu berakhir lebih cepat, diikuti pelepasan rambut telogen yang kemudian menstimulasi folikel untuk memulai kembali fase si anagennya itu sendiri. Lalu yang terakhir itu ada delay telogen release. Nah, ini tuh terjadi fase telogen yang memanjang diikuti proses transisi ke fase anagen. Jadinya nanti ngakibatin jumlah rambutnya itu tumbuh dan rontok tanpa sinkron. Lalu di sini ada mekanisme patofisiologi sendiri. Nah, sebelum ke patofisiologisnya sendiri, biasanya itu siklus rambut itu terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama tuh ada anagen. Nah, anagen ini termasuk salah satu fase istirahat. Lalu yang kedua tuh ada fase yang namanya fase anagen itu fase pertumbuhan. Lalu yang kedua tuh ada fase katagen, itu tuh fase transisi. Dan yang ketiga tuh ada fase telogen. Nah, ini tuh baru fase istirahatnya. Biasanya untuk keadaan normal rambut itu pada umumnya 85-90% itu masuk ke fase anagen. Lalu untuk 1% itu ke fase pertengahan itu fase katagen. Lalu yang terakhir 10-15% itu masuk ke fase telogen. Nah, untuk pada fase anagen sendiri itu tuh termasuk terjadi pertumbuhan folikel rambut melalui proses proliferasi dan diferensiasi masif sel-sel keratinosit di matriks rambut. Dan biasanya lama fase anagen ini ditentukan secara genetik. Dan pada masa akhir fase anagen itu tuh aktivitas sel mitositnya itu dalam matriks bulbus rambut akan berhenti dan penghentian fase anagen itu dikontrol oleh FGF5. Lalu selanjutnya ke fase katagen. Nah, fase katagen ini merupakan perubahan dari fase pertumbuhan ke fase istirahat. Nah, biasanya awal dari fase ini ditandai dengan berhentinya aktivitas mitotik dari sel-sel matriks rambut dan apoptosis yang terkoordinasi dari folikel rambut. Nah, lalu selanjutnya itu ada pada fase telogen. Nah, biasanya pada fase telogen ini pertumbuhan folikel rambut itu terhenti dan diikuti dengan terlepasnya rambut yang mati dari folikelnya. Oke, ini. Nah, biasanya yang dapat terjadi pada masa fase telogen lanjut atau pada fase anagen awal. Fase telogen tuh biasanya berlangsung sekitar kurang lebih 100 hari. Lalu sekitar 10-15% dari kulit rambut kepala ada pada fase telogen pada setiap waktu tertentunya. Dan biasanya untuk fase telogen sendiri itu dapat terlepas biasanya karena kegiatan atau aktivitas kayak penyisiran rambut. Nah, untuk kelainan ataupun gangguan pada siklus rambut akan berakibat pada pelepasan rambut yang tidak normal, baik itu jumlahnya berlebihan seperti efluvium atau mungkin fasenya yang nggak normal, itu baru disebut dengan anagen. Di sini terlihat itu tuh gambaran siklus perubahan rambut. Dari yang A, anagen, itu merupakan fase pertumbuhan rambutnya sendiri. Lalu yang kedua, itu fase transisi atau segmen inferiornya tuh mulai terpisah dari papila. Lalu yang ketiga, ini rambut gadah mulai naik ke atas ke level musculus erector. Lalu di sini ada siklus pertumbuhan rambut. Di fase yang D. Lalu yang E itu rambut barunya tuh mulai terbentuk. Dan yang fase F ini dia itu desakan rambut yang mulai tumbuh, itu bakal ngakibatin rambut si yang gak ada ini keluar.
Untuk diagnosisnya sendiri itu biasanya mulai dari anamnesis. Nah, anamnesisnya itu kita lihat dari awitannya atau mungkin faktor yang memicu timbulnya itu 2 sampai 6 bulan sebelum awitannya. Contohnya kayak penyakit sistemik. Ada gak pasien itu memiliki riwayat penyakit sistemik atau mungkin obat-obatan yang dikonsumsi pasien selama ini selama 6 bulan ke belakang. Lalu mungkin adakah riwayat partus atau melahirkan 6 bulan ke belakang? Lalu adakah riwayat pemakaian kontrasepsi hormonal, mungkin riwayat operasinya, atau mungkin adakah riwayat anemia, atau karena diet yang ketat, adakah riwayat penurunan berat badan yang drastis, atau mungkin ada riwayat penyakit tiroid, atau beberapa faktor-faktor yang membuat pasien tersebut tuh adanya stres psikis atau fisik. Lalu untuk perjalanan penyakitnya ditanya mulai dari kapankah rontoknya atau mungkin siklus rontoknya tuh kayak bagaimana. Dan untuk pola kerontokannya apakah pola kerontokan difus atau enggak pola kerontokan vokal. Dan kita juga bisa menanyakan untuk riwayat kerontokan keluarga sendiri. Itu apakah ada atau tidak. Lalu di sini pemeriksaan fisik. Nah, biasanya kalau misalnya untuk pemeriksaan fisik sendiri itu dilakukan untuk menyingkirkan kemungkinan alopecia atau kerontokan akibat penyakit kulit kepala, misalnya kayak tinea, terus dermatitis seborrheic, atau mungkin dermatitis kontak alergi. Dan biasanya untuk pemeriksaan fisik sendiri itu dia dengan cara memeriksa lebar belahan rambut atau part width pada bagian frontoparietal, temporal, dan occipital. Nah, untuk telogen effluvium itu biasanya rambutnya menipis dan difus di seluruh rambut kepala dan juga bisa normal. Lalu selanjutnya dilakukan pemeriksaan rambut. Nah, dilakukan pemeriksaan rambut ini yaitu pertama uji penarikan rambut. Caranya itu kita ngambil sekelompok rambut kayak 50 sampai 100 helai dan biasanya pada suatu area itu kita narik ke arah kayak distalnya dengan tekanan yang lembut dan dilakukan pada beberapa area kepala. Nah, biasanya untuk hasil efluviem telogen yang positif itu berupa ada gambaran rambut telogennya. Lalu yang kedua itu ada forcible hair plug atau trichogram. Nah, biasanya ini tuh pemeriksaan rambut dengan cara dijepit dengan alat hemostat dekat dengan kulit kepala. Dan biasanya ini sejumlah 50 sampai 60 helai rambut akan tercabut menurut arah pertumbuhan rambutnya. Nah, biasanya nanti selanjutnya gambaran folikel rambut itu dilihat melalui mikroskop cahaya. Ini merupakan gambar penampang rambutnya. Yang A itu adalah gambar penampang rambut yang telogen, dan yang B ini merupakan gambar penampang rambut yang lus anagen, dan yang ketiga ini adalah gambar penampang rambut yang anagen. Ini merupakan diagnosis banding dari telogen effluvium. Yang pertama ada alopecia areata diffus. Nah, alopecia areata diffus ini tuh apabila hasil si hair pull testnya itu positif kurang dari 10 helai di tiap fraksinya. Dan biasanya secara mikroskop itu ditemukan rambut anagen distropik maupun rambut telogen. Nah, lalu selanjutnya itu ada alopecia androgenetica. Nah, biasanya ini tuh rambut rontok berlebihan dan menipis terutama di area crown-nya. Atau bisa vertexnya atau mungkin frontalnya. Dan biasanya pada pemeriksaan histologis itu terdapat pengecilan folikel pada akar rambut menjadi folikel menyerupai vellus. Lalu selanjutnya adalah anagen effluvium. Nah, di anagen effluvium ini ditandai dengan pelepasan atau patahnya rambut anagen yang berlebihan. Biasanya disebabkan terapi radiasi di kepala dan kemoterapi sistemik. Lalu di sini ada terapinya. Nah, untuk terapi non medikamentosa sendiri itu bersifat kausatif, yaitu dengan mengeliminasi faktor etiologi atau pemicu yang telah diidentifikasi. Lalu ada medikamentosa, itu ada minoxidil 2% dan 5%. Biasanya untuk minoxidil ini itu tuh memiliki efek memperpanjang fase anagen dan memperbesar folikel yang mengalami miniaturisasi dan juga ada efek vasodilatornya. Lalu biasanya terapi minoxidil itu memberikan respon terapi lebih dari 70% dengan respon pertumbuhan lebih dari 55% selama penggunaan 12 bulan. Dan biasanya minoxidil ini paling sedikit digunakan selama 12 bulan untuk nilai efektivitas terapinya. Lalu juga bisa menggunakan preparat topikal yang mengandung koper. Karena ini tuh dapat bermanfaat untuk menstimulasi pertumbuhan rambut, meningkatkan aliran darah pada folikel rambut dan juga bisa sebagai antioksidan, antiinflamasi. Namun penggunaan preparat ini masih dalam kayak tahap penelitian dan masih ada pro kontranya.
Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi paparan dari Fitriana Anggreni tentang telogen effluvio. Jadi dapat dikatakan bahwa kerontokan rambut itu yang normal tidak melebihi dari 100 helai rambut. Dengan demikian, kita sudah tahu bagaimana mengatasinya dan melakukan pencegahan agar tidak terjadi kerontokan pada rambut. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.